Jadi ini contoh-contoh yang pernah kami lakukan. Jadi ada beberapa biasa namakan perspektif. Memang sebenarnya contoh gitu ya. Mungkin yang bisa nanti menambah informasi kepada bapak-bapak sekalian. Ini yang di Hartono Mall ya, di Ring Road. Jadi halte ini yang bangun adalah pihak Hartono ya. Jadi dulunya nggak ada halte di sini ya. Karena waktu itu kita hitung ada kekurangan parkir, mereka sarankan kita dinambah parkir kan gitu ya, aturannya kan gitu. Tapi mereka bersikeras Pak, menambah parkir, mereka sudah punya set plan-nya. Merubah set plan itu tidak mudah kan gitu ya. Apalagi mereka sudah track gitu kan, sudah ada beberapa dia sudah, biasanya ada studi start ya. Ada pembangunan di sini, konstruksi ya. Artinya kalau kita merubah desain sudah ada konstruksi kan berat kalau merubah lagi kan gitu. Akhirnya kita siasati dalam arti yang positif ya, kasih solusi kan gitu. Makanya kita penilaian juga bisa memberikan satu solusi ya. Tidak hanya terus pokoknya harus tambah parkir ya. Kalau sudah bicara pokoknya ini ya, sama juga pengembang ya, pokoknya saya bangun yang ini. Ya kan kuat-kuatan ya. Ya kan itu pokoknya ya. Kalau sudah pokoknya itu ya, pokoknya saya bangun. Ya pokoknya harus tambah parkir kan seharusnya nggak ketemu. Ya disitulah kita berikan solusi juga. Bapak silakan ada solusi bangun halte dibandingkan dia jangan dibandingkan dia bangun parkir kan kalau luasannya 200 SRP misalnya. Ini dinamika zaman now gitu. Jadi nggak bisa kita jadikan gangguan gitu ya, jangan. Di masjid aja kadang kita enak-enak itu tahu gitu. Ya itulah dinamika zaman now itu. Ya. Jadi dia bangun parkir 200 SRP dengan bangun halte ya sudah sepingin bangun halte. Ya, tinggal silakan kita suruh buat desainnya tersendiri supaya dia satu kesatuan ruang di sini ya. Ya muncullah seperti ini. Kita bebas. Yang penting dia bangun haltenya di lahannya dia. Nah, kita hitung-hitung ya. Di sini ada Trans Jogja, ada beberapa trayek yang lewat. Nah, kita hitung 1 jamnya bisa sampai 10 bis. 10 bis proporsinya katakanlah 40% naik bis ya. Kalau sisinya 30 berarti berapa? Nah, itu bisa kita hitung-hitung bisa mengurangi parkir yang harus mereka sediakan. Nah, itu solusinya seperti itu ya. Nah ini ambilnya dari Google, makanya saya nggak bisa nyuruh pergi. belum diedit, harusnya bisa. Ini tukang itu. Nah ini posisinya, jadi dia berada di lahannya punyanya mall. Ini ruang milik jalannya ya, badan jalannya, batasnya ini ya. Ada memang bahu jalan di sini, tapi sebagian di sini adalah sudah punya milik mall. Jadi batas ruang milik jalannya sebenarnya di sini. Ya. Dan mereka juga melebarkan ini untuk pintu masuk. Nah, posisi ini dia di jalan arteri, makanya karena arteri ada angkutan umum, ya mereka suruh menyediakan tapi tidak mengganggu lajur. Jadi kalau ada bis menepi di sini dia tidak mengganggu. Ya. Makanya jangan lupa kaidah-kaidah tentang jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal itu juga harus dijadikan pedoman. Ya. Kalau di arteri kita menghindari gangguan sampingnya tinggi.
Jadi ini masuknya ke sini. Ini yang contoh desainnya ya. Ya silakan mau dinamain halte Tomo silakan. Yang bangun mereka. Ini sebagai bahwa konsekuensi mereka ketika sudah mau menerima kesepakatan bahwa mereka mau membangun mall, ya. Dan itu semuanya dituangkan di dalam dokumen, ya. Nah, karena apa tadi? Kalau ada orang, misalnya di sini terjadi antrian panjang, terus ada yang komen parkirnya nggak cukup. Nah, kita bisa punya rekor medisnya ya, rekam medisnya di situ secara analisis dampak lalu lintasnya. Karena orang mau naik di sini atau sesuai dengan perkiraan, kita kan nggak tahu. Tapi kita sudah memberikan fasilitas dan harapannya masyarakat menggunakan ini. Kan gitu. Ketika dia ke sana kesulitan parkir, besoknya dia bisa menggunakan bis kalau ada jalurnya daripada kita susah nyari parkir gitu loh. Jadi sebenarnya solusi untuk alternatif ketika apa yang disarankan itu tidak cukup oleh mereka. Karena di sini yang dijadikan titik perhatian adalah parkir, ya. Karena memang orang senangnya datang ke tempat kegiatan itu kan kendaraan pribadi, ya. Tapi kalau ada angkutan umumnya, tapi rata-rata kota-kota sekarang ini kan angkutan umumnya kan hidup segan wanita mau kan itu, lama-lama habis, ya karena kesulitan mencari penumpang, ya, kecuali dia subsidi. Trans Jogja karena ada subsidi dia masih hidup dan sampai sekarang. Nah ini contoh tadi yang kantor mall. Kita juga membuat tadi mengurangi dampak lalu lintas di jalan arteri. Ini jalan arteri tadi, haltenya kan di sini ya, haltenya di sini. Waktu itu masuk silahkan dari arteri, keluar harus ke sini, ya. Misalnya ini dari timur, ini barat, ini utara. Kalau orang dari utara, nanti dia dari sini mau masuk, dia bisa U-turn di sini, dia masuk. Kemudian dia kalau mau balik ke utara, dia nanti tadinya jalan lokal lebarnya 3 meter, kemudian karena kita rekomendasikan jalan sini, dia sanggup melebarkan menjadi 7 meter. Jadi 7 meter lewat sini dia akan balik ke sana. Nah di sini rencana kita sampaikan ke Pemda karena ini jalannya kabupaten, ya ini lingkungan, ini jalan kabupaten. Pemda pada saat itu akan membangunkan kajian bundaran di sini. Ya bundaran. Jadi kalau orang dari sini keluar, ini sudah dilebarkan 3 meter menjadi 7 meter. Kemudian di jalan lingkungan sudah diperkeras sama mereka. Kemudian kita lewatkan ke kiri. Tadinya kalau dia mau ke utara dia nyebrang di sini karena di sini ada bukaan. Tapi volumenya besar nanti akan terjadi hambatan. Makanya kita buat konsep bundaran di sini. Kalau mau ke utara ke sana, kalau dia mau balik timur bisa ke sana di simpang 4. Dan tadi kan menyarankan awalnya mereka di sini akan dibangun flyover. Ya, dan sampaikan flyover itu kan baru wacana dan itu yang buat Kementerian PU. Kita belum jelas, kalau itu belum jelas dan kita tanya PU juga ada pada saat pembahasan itu juga belum bisa. Jadi jangan dimasukkan dulu flyover. Jadi kecuali Pemrakarsa ini mau bangun sendiri flyovernya. Ya, itu yang tapi karena dia tentunya sangat keberatan kalau bangun ya, karena kan juga mahal. Kemudian untuk yang ke timur dia bisa lewat sini. Ini selokan Mataram. Dan di sini nanti harapan kita semuanya ada peningkatan jalan di sini, ya. Masih ada bahu jalan di sini. Di sini ada masalah dengan Justiko. Ini ada selokan Mataram. Sekarang ini baru mall ini dibangun sekitar 2000 berapa ya? 2012-an kalau nggak salah. Perbaikan radius di sini oleh Pemda baru dilakukan tahun kemarin 2012
Jadi ada jeda waktu hampir 10 tahun, kurang dari 10 tahun. Jadi proses itu nggak cepat kan gitu ya. Karena di sini ada masalah sosial, karena di sini ada jalan lurus, ini masuk lingkungan perumahan, ini seringkali konkret masyarakat sini. Padahal kita rekomendasi tidak masuk sini karena tahu ini adalah jalan khusus perumahan. Ya. Jadi menuju ke sana, perbaikan satu kawasan ini tidak serta-merta langsung. Tapi ini sudah menjadikan catatan bahwa ini harus dilakukan. Tetapi yang ini yang belum dilakukan. Kenapa? Ketika itu menurut Dinas PU tidak jadi Pak, ini dicoret di APD-nya. Ya, itu kendala-kendala ya. Jadi kita sudah membuat seideal mungkin, tapi konsep dari perizinan ini tidak serta-merta semua solusi rekomendasi itu bisa dilaksanakan. Tapi semua tertuang di dalam dokumen. Kalau misalnya menjadi masalah di belakang hari, pihak-pihak terkait membuka saja bahwa ini ada hal-hal yang belum dipenuhi. Pengembang bukannya kita pro pengembang tidak. Pengembang sudah membuat pelebaran ini, oke. Sudah membuat halte, oke. Di sini sudah oke. Tinggal tugasnya ini adalah pemerintah daerah. Ini juga pemerintah daerah. Seperti tadi kemarin Bapak tanyakan ya, parkir kalau dia gara-gara parkir itu membludak, apakah bisa melakukan secara hukum dia dilakukan ini ya? Tidak. Ya tadi kalau ternyata dia sudah kewajibannya selesai semua, nggak bisa. Jadi ini nggak ada masalah karena sudah melebarkan, sudah memperkeras di sini, ya, sudah memberikan fasilitas halte. Ini masuknya sistem meskipun ada kadang pengunjung itu keluarnya ke sini. Nah itu kan masalah ketertiban aja. Tapi secara fisik semua sudah dipenuhi. Tinggal ini sebenarnya pemerintah ya. Karena ini tidak menjadi tanggung jawab. Karena waktu pembahasan itu kan dari Perhubungan Sleman, dari PU ya, kita hadirkan konsep kedepannya seperti apa kawasan ini. Mereka oke. Yang kita bahas disetujui semua dan nanti akan diteruskan ke bagian pembedanya, nanti akan dilakukan penyesuaian. Yang baru ditindaklanjuti adalah perbaikan radius tikung di Silokan. Ini apa yang sudah pernah kita bahas lama, tapi juga tidak serta-merta bisa solusinya itu segera dilakukan ya. Ada beberapa memang dilakukan oleh pengembang, tapi yang banyak kebijakan dari pemerintah daerah seringkali terhambat ya, oleh keterbatasan anggaran, mungkin tidak setuju oleh tim KPP-nya dan sebagainya. Silakan. Ini terkait simpang Pak. Kalau saya analisa terkait simpang Ya. untuk perkembangan ke depan itu kan semakin ada peningkatan jalan Pak ya. Peningkatan jalan, terus juga ada listrik. Nah, di tahun 2019 ini ada pemunduran gitu Pak ya. Jadi perbedaan Jakarta kebijakannya jalan dipersempit, lalu untuk pedestrian diperluas. Nah, radius tikungannya pun dipersempit juga gitu. Nah, saya ambil sampel salah satunya di simpang X Megarias ini, lanjut di simpang Salemba. Nah, itu radius tikungnya sangat sempit Pak. Nah, termasuk jalannya. Nah, ini pedestriannya justru yang diperlebar. Nah, itu sebenarnya kebijakannya seperti apa Pak? Gitu kan? Sedangkan untuk suatu 5 tahun ke depan kan perkembangan transportasinya semakin pesat gitu Pak. Nah, Ya. itu mohon pencerahannya Pak.
Ini pertanyaan berat. Yang bisa jawab Pak Anies. Justru nggak bisa jawab Pak, makanya ada apa ya? Makanya, iya yang bisa jawab itu Pak Anies. Jadi inilah kita perbedaan persepsi sama paradigma. Saya kebetulan tadi pagi baca Instagramnya komunitas Back to Work orang pesepeda. Ada anggota DPR itu dari DKI mengkritisi belum saatnya DKI untuk punya jalur sepeda, gitu. Kira-kira Bapak setuju tidak dengan pendapat itu? Bapak sendiri orang DKI? Saya tidak setuju juga bahwa belum saatnya. Belum saatnya. Tapi namanya belajar dari awal Nah, harus tumbuh kembangkan. ada istilah duluan mana telur sama ayam? Ya? Itu yang sulit juga itu Pak. Duluan telurnya apa duluan ayamnya? Telur nunggu ayam bertelur apa ayam nunggu menetas telurnya? Ya. Telur ayam Pak, duluan telurnya. Itulah telur ayam karena telurnya di depan toh, ayamnya di belakang. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas, ya toh. Mereka baik coba membandingkan dengan di kota Copenhagen. Di foto sama baik coba menjawab dari pertanyaan Iwan itu. Di situ jalurnya lebar sekali, sepeda dan pejalan kaki. Sama sekali nggak ada sepedanya. Artinya apa? Bahwa kita tidak harus membuat satu kebijakan menunggu ada demandnya sepedanya. Tinggal kita merubah apa yang mau kita. Yang saya baca Pak Anies kan saya baca statementnya baik di Mata Najwa itu toh, di YouTube, di channel YouTube. Kemudian statement yang langsung itu bahwa paradigmanya DKI itu akan merubah menjadi non motorized dan pedestrian oriented. Jadi orang tidak berkendaraan, tidak bermotor sama jalan kaki. Dulu adalah dia car oriented, jadi kendaraan pribadi yang di depan, sehingga muncullah tol tengah kota, gitu, yang membelah dari Bekasi yang dari Cikampek sampai ke arah Merak. Tapi tol tidak menyelesaikan masalah. Di pintu keluar masuknya dia terjadi kemacetan antrian. Artinya kebijakan ini perlu menjadikan pertimbangan apakah dipertahankan atau tidak. Ya. Jadi yang di campaign yang saya bukan pro Pak Anies tidak, ya. Tapi ini sebagai pembelajaran kita bersama. Jokowi yang membayar saya. Jadi terkait dengan itu terkait dengan itu ada kebijakan baru sekarang ini. Jadi sehingga apa? Sekarang orang akan diupayakan untuk menggunakan apa yang diberikan Tuhan pada kita, jalan kaki. Jadi beberapa konsep diubah. Kemudian akses menuju angkutan umum diperbanyak. Ada ceklinko, gitu. Sehingga orang harapannya memang benturannya pengguna kendaraan bermotor itu bisa door to door service. Kita keluar rumah naik motor, masuk kantor bisa langsung masuk. Tempat duduknya kalau bisa parkir motornya di sampingnya kan gitu. Kan gitu ya. Door to door service. Tapi angkutan umum apakah sudah semuanya seperti itu? Ya. Ada semua yang ada beberapa yang sudah bisa door to door service. Misalnya rumah saya dekat pinggir jalan besar, ada Transjakarta di situ. Saya naik kantor saya pas turun ada Transjakarta, bisa door to door service. Tapi yang masuk lingkungan ini kan
Makanya muncul ada Cekiko, ya toh? Dia berbayar gratis. Jadi dia ngetek gratis ambil subsidi. Ya, bisa nggak? Ya kalau kita tanya APBD-nya DKI ya jangan tanya kepada yang kabupaten provinsi lain, nggak ada lawan itu ya. Gitu? Ya, jadi tapi momen ini adalah sebagai contoh yang bagus didukung oleh anggaran yang mendukung kan gitu. Jadi beberapa harapan ke sana itu tadi ada beberapa mungkin wilayah-wilayah yang dia disebutkan jalannya dan coba dilewati. Memang tidak harus menunggu jalan kakinya harus banyak. Tapi bagaimana meninggalkan memaksa orang untuk dia berjalan kaki? Berjalan kaki itu sehat, berjalan kaki itu murah dan itu ramah lingkungan. Kalau dia enak itu juga teduh, ya kan? Tidak takut serempet, nah itu. Jadi kalau ini kita bicara bukan andalin tapi masih sudah kebijakan, gitu. Tinggal mau kemana? Bisa nggak kira-kira? Misalnya cara mana nih? Cara wisata itu mungkin penting sekarang membuat terobosan-terobosan itu menyamarkan orang untuk berjalan kaki. Sekarang jalan kaki itu menjadi habit, bukan menjadi hanya sekedar lifestyle kayak orang sekedar jalan kaki, foto-foto di Instagram, di medsos, bukan itu, tapi sebagai habit kebutuhan. Apalagi imunitas kita perlu, ya, itu perlu. Nah, itu yang perlu kita harus buat konsep. Makanya dalam satu kota, kawasan-kawasan yang ada di titik-titik mungkin tidak semua kawasan didorong menjadi pedestrian. Tapi ada beberapa mungkin bangkitan itu ada di pusat dia pengembangan kawasan pedestrian. Itu harus dia mungkin lebih banyak pro kepada pedestrianisasi. Ya, misalnya ada apartemen di tempat pusat kota, ya mungkin tadi kemarin saya sampaikan, berani nggak kita sebagai penilai, udah saya setuju, saya merem, tapi parkirnya nol, udah nggak ada pembahasan, udah selesai, karena kan nggak ada dampak, ya nggak mau dibangun 10 kata menjulang langit, nggak ada dampak, hanya pejalan kaki saja. Cuman itu nanti kita pikirkan berapa yang berjalan kaki, trotoarnya harus menampung tidak. Kalau dia menumpang jalan kan juga sama juga. Jadi sebenarnya itu menguatkan kita bahwa kebijakan itu penting. Makanya kita juga harus bisa membaca situasi politik dari pimpinan kita, terutama pada area-area tertentu. Mesti dia punya keinginan, saya yakin, gitu. Meskipun kadang ada asas pembiaran di situ, yang kadang kita juga jelas tidak jelas menerjemahkan. Pimpinan kita itu, kepala daerah itu kawasan menjadikan jalan kaki atau pedagang kaki lima, atau memang dibiarkan gitu saja. Itu yang kadang kita bingung menasihat sebagai orang lapangan. Ya harusnya mungkin kita bisa soalnya biasanya kan ada di RPJMD itu ada visi-visi, ada tekanan-tekanan kawasan. Itu kita bisa belajar dari sana semua. Ya, untuk mendorong kawasan-kawasan itu bisa kita berubah. Makanya dengan andalan ini harapannya kita bisa menemukan kawasan-kawasan baru yang lebih bagus, lebih tertata, integrasi traffic transportasi. Ini seperti itu Pak. Depannya itu berat Pak. Nanti itu Pak nanti tanya Pak Anies Pak. Yang berat politik hukumnya Pak. Nah, tapi enggak apa, ini menarik ya. Semakin siang semakin panas ini. Tapi enggak apa, biar bapak-bapak pulang dengan saya masih terngiang-ngiang gitu. Ya silakan Pak. Berkenaan dengan apa yang disampaikan rekan saya tadi itu, saya lebih setuju dengan kebijakan dengan Pak Anies. Artinya kita tidak menyinggung hal politik. Ya. Sekarang realita di Jakarta itu bukan perkembangan, tapi pertumbuhan jumlah kendaraan sudah luar biasa. Jadi itu mungkin merupakan upaya pemaksaan pada warga di space-space tertentu atau di spot tertentu memang pedestriannya diperlebar, sehingga orang pun tanpa dipaksa secara keras gitu ya,
tahu diri, berarti mulai pengurangan. Karena pemberlakuan ganjil genap sepertinya ngefek, tidak ngefek. kurang yang Kurang itu yang pertama. Yang kedua, saya masih bingung dengan ini Pak, mohon maaf, pemahaman saya tidak nyampe juga. Faktor U. Tadi disinggung di mall itu seharusnya dibuatkan lahan parkir yang lebih Saat yang di mall ini Pak. Tetapi kalau sudah jadi dari semuanya, pengembang itu hanya selaku penyusun apa namanya tadi, dianggap dikonversi ke halte. Konversi itu, mohon maaf, konversi itu dinilai nilainya atau fungsinya Pak? Artinya kan secara kasat mata lahan parkir yang wajib, saya nggak wajib, yang wajib dipenuhi tidak terpenuhi, tapi diganti dengan ini. Apakah itu berlaku nanti semua terhadap kebijakan-kebijakan atau memang ketentuan lain? Mungkin ini juga berlaku di daerah kami. Jadi ini bisa ini tapi dikonversi seperti ini. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kita bicara tadi sebenarnya salah satu secara teknis bahwa memang pertumbuhan kendaraan ya, kan jawab yang mungkin tidak lanjut dari diskusi dengan Pak Firdaus, itu secara teknis transportasi pertumbuhan itu bisa dikendalikan sehingga kebijakan ganjil genap itu kurang ngefek juga ribuan dan sebagainya ya memang transportasi itu kan muara ujung dari semua permasalahan, dari tata ruang ya, dari peningkatan ekonomi, kemudian dari masalah sosial, itu semua ada di jalan. Yang terjadi adalah jalan kita ya, efek dari pertumbuhan ekonomi ada negatifnya, artinya secara transportasinya, karena orang euforia beli kendaraan. Contoh di Tuban yang tadinya kampungnya gitu, nggak ada mobil, sekarang punya mobil semua. Mungkin jalannya nggak tahu, jalannya tanah atau jalan apa, itu kan nanti masalah lagi nanti gitu. Nah, karena peningkatan pendapatan ada hubungannya dengan tadi. Mungkin secara ekonomi positif, secara transportasi dia negatif ya, artinya punya dampak yang tadi. Jadi saya setuju itu juga harus ada pengendalian, ada unsur pemaksaan. Memang kita nggak bisa kalau pilihan yang itu masih orang diserahkan untuk memilih, gitu. Kebijakan itu kadang harus memaksa. Kalau milih dia pasti milih yang lebih enak. Masih bisa naik mobil, ya naik mobil aja. Saya punya mobil pakai AC, gitu. Saya nggak mau dengan orang lain. Kecuali kalau dia sudah ada pajak progresif, dia mikir kan gitu, hal seperti itu. Atau jalannya disempitkan dia mah. Sama ketika awal Trans Jogja itu dibangun, itu kan juga jadi pro kontra. Kenapa jalannya kok sekarang diperkecil? Ya gitu toh. Itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang pengguna kendaraan bermotor kan gitu toh. Ya. Lepas itu tadi mungkin sudah clear ya. Ya itu kan nggak ada ujungnya kalau kita bahas. Tapi jelas itu adalah kebijakan politik, ada masalah teknis, ada masalah pertumbuhan yang tidak bisa dikontrol oleh insan-insan perhubungan kan gitu toh. Kita seringkali dapat sesuatunya bingung cara mengurainya karena itu lintas sektornya banyak sekali ya. Belum lagi kita bicara overloading, overdimensi, itu kan perintahnya sama hubungannya nggak jelas. Perintahnya ekspor yang panjang-panjang, kita yang kesulitan di lapangan. PU-nya juga sama, banyak bodol-bodol jalan. Kemudian terkait dengan ini konversi, pengalaman di sini ini kan masuk wilayah Sleman ya. Di Sleman itu ada koefisien dasar bangunan, parkirnya itu koefisien dasar bangunan 25% dari luas lahan. Atau kalau dia luasan lantai total, dia juga 25%. Kalau dia kurang dari situ, izin tidak muncul.
Itu satu. Dari skala yang disediakan mall, jumlah parkirnya itu sudah di atas 25%. Ya. Artinya apa? Secara izin dia sudah masuk, akan keluar izinnya. Tapi kita sebagai penilai transportasi Anda Lawi, kita belum serak nih, ya. Karena hitungan kita, kalau misalnya dia 300 SRT sudah di atas 25%, secara perizinan oke, tinggal jalan, tinggal tekan. Tapi kita jadi penilai kan nggak seperti itu. Kita ngitung dari aturan, pakai SKB Jen. Aturannya harus 500 SRT misalnya. Dan di situ kita memberikan satu solusi yang nanti kira-kira tidak menghantam kita sebagai penilai. Kedua, tidak bertentangan dengan perizinan yang ada di pemerintah daerah. Ya, kalau kementerian itu sebenarnya luas ya, dia tidak ikut kemana-mana, tapi sebagai pedoman. Tapi kan kita kalau ada apa-apanya, misalnya ada orang tahu, karena di sini kan juga banyak orang-orang ahli transport, guru-guru besar banyak juga. Dia bikin statement di media itu seringkali kan, ya dia tahunya hanya visual, itu parkirnya kurang. Itu kan membayangkan kita sebagai penilai. Siapa dulu kan gitu kan, meskipun tidak dituntut secara hukum kita. Tapi itu kan membuat sesuatu yang tidak enak. Perhubungannya dulu yang bahas perhubungan provinsi sama perhubungan Sleman. Hal-hal seperti itu, makanya kita berikan jalan keluar. Apalagi desain itu sudah dibuat sama mereka, karena mereka sudah membangun. Nggak mungkin kita akan nambah itu dengan membongkar semua dari awal, gitu. Sesuatu yang berat memang, tanggung jawab penilai itu berat. Jangan dikira kita oke, jalan mulus saja. Seringkali bertentangan gitu, antara regulasi dengan referensi dan dengan hati nurani. Ya enggak? Kalau sudah ditekan sama politik, kebijakan pimpinan, apalagi disposisi Pak ya. Nah, itu tuh, itu dinamika yang kita alami biasanya seperti itu. Makanya menyiasati tadi, oh di sana ada Transjogja, frekuensinya sekian. Kita hitung sebelum kita sampaikan di floor, kita sudah coba hitung secara kasar gitu ya. Di rumah itu. Nanti sampaikan di floor. Itu kan kekurangannya sekian. Itu ada angkutan, tapi di situ belum ada halte karena tadinya tanah kosong. Nah, Bapak silakan konversi ke sana. Nanti Bapak bangun asumsinya, tetap pakai asumsi karena prinsip. Ya, asumsi itu kan luas, kita nggak bisa disalahkan, namanya asumsi. Asumsi saya dari panjenengan beda. Bagi saya asumsinya 30% dan jenengan 40%, sah-sah saja. Yang penting itu dituangkan di dalam dokumen. Seandainya ada orang mengkritisi, nah itu asumsi saya silakan jenengan. Kan tidak ada, yang penting tidak punya kepentingan apa-apa di situ. Di situ kita tentukan, oh cukup ini dengan kualitas angkutan yang lain, sehingga bagian ditulis juga di situ. Kekurangannya dengan akan menyediakan halte yang dibangun oleh pihak pengembang. Ya. Jadi itu bukan keharusan konversi, tapi kita harus mencari solusi ketika mentok. Kita sudah tadi dihadapkan pada situasi yang sulit, tapi kita harus mencarikan jalan keluar. Jadi seperti itu. Untungnya ada angkutan umum, kalau nggak ada ya tadi pokoknya ada parkir yang ditambahin. Pokoknya Pak ya kita nyari aman juga kok. Misalkan kemarin ada pertanyaan, gara-gara itu macet, itu bisa nggak disanksi hukum? Nah kita lihat dulu dokumennya. Kalau semua kewajiban sudah dipenuhi ya kita nggak bisa. Karena mereka juga orang kuat, sih punya pengacara yang bagus kan gitu toh. Kita punya pengacara nggak? Nggak ada. Kadang kita diskusi dengan biro hukum, Pak kalau ada masalah itu, tuh gimana ya? Kita nggak bisa ngadu, repot kan gitu toh. Padahal kita kan nama institusi kita bukan perorangan, ya kan? Gitu. Ya alhamdulillah selama ini aman-aman saja. Tapi kita hanya harus kajian, ya. Makanya kritis itu penting, ya. Jadi
Makanya sharing ini kan untuk bisa kita sharing pengalaman saja kan itu ya, gitu. Itu Pak dinamikanya. Jadi bukan kita kapan kehabisan tidak, tapi kita menghadapi permasalahan. Kalau itu masih kertas kosong, geser, belum dibangun, enak. Tinggal merubah geser, mungkin nggak mahal untuk biayanya. Tapi kalau sudah dipasang Pak di lapangan, bayangin, nggak semudah itu. Apalagi sudah berdiri separuh gitu, bagaimana gitu ya? Itu. Jadi ini adalah kasus yang mungkin ya. Makanya tadi semuanya harus kita masukkan secara transparan, termasuk selain halte. Mereka juga sudah punya inisiatif melebarkan jalan lingkungan 3 meter menjadi 7 meter. Itu salah satu. Jadi ketika ada yang orang komplit, yang mungkin LSM atau apa, kita juga sudah punya. Makanya pada saat itu pimpinan saya gimana? Ini aja Pak. Nanti kalau ada yang tanya, kami siap menghadapi. Ya kan pimpinan kita sudah kita kasih tahu aman gitu loh. Ya. Kan nggak mungkin kita harus jelaskan gitu, takutnya nanti pimpinan salah ngomong. Ya, penting kita aja yang ngomong, tapi diizinkan oleh pimpinan. Ketika ada masalah, karena kita lebih paham. Dan sampai pimpinan ngomong keliru, ya toh. Kita akan membenarkan statement yang keliru itu berat, enggak? Penting dalam itu kalau Bapak percaya saya menghadapi gitu, gitu. Kecuali pimpinan, nggak usah kamu saya menghadapi ya, kita lagi toh. Ya, yang penting kita sudah sampai Pak. Itu aman. Aman dalam arti kita menjamin tidak akan kemana-mana permasalahan. Itu kan menjadi berat. Ini seringnya di situ, ya. Jadi bukan hanya sekedar penilai ya, tapi ada beban moral kan, ada beban risiko yang harus kita tanggung dan kita harus safety gitu, safe dari diri kita sendiri. Karena kita membawa nama institusi, bukan berarti nanti institusi backup kita. Tidak selamanya seperti itu. Kadang kita maju perang sendiri, kan gitu tuh. Ya, itu. Ini gerakan tengah seperti itu. Jadi makanya kita seminimal mungkin yang berat-berat itu penilai kita nyari aman. Kalau perlu yang mungkin kita tidak bisa ngatasi, ya terpaksanya konsultasi dengan pimpinan, kan gitu tuh. Jadi mumpung belum isu nari muncul, kita tidak tahu Pak kemungkinan harus seperti itu. Kita mau bertunjuk, kita mau izinkan atau kita tidak izinkan, kan gitu tuh. Kalau kira pimpinan sudah kita tak berani, ya kita tidak saya izinkan, ya sudah. Karena 0SC itu kan siapa di belakang? Kalau di belakangnya kepala daerah, tadi yang nanti yang tanggung jawab pimpinan kita sama bupatinya kan gitu tuh. Lalu dipanggil pada dinas itu, kita kan sudah ngasih informasi, bukan kita yang harus dipanggil ya. Ya kita strateginya gitu. Kalau itu sudah tingkat kebijakan, kita sampaikan. Gimana Pak strategis ini tidak masuk? Gimana Bapak? Waktu ya monggo, saya sampaikan. Saya tunjuk kalau Bapak nyarangan, oke, saya sampaikan di forum, tidak kita setuju. Yang gitu tuh. Kita kasih narasinya yang teknis. Tapi kalau oke lanjut, ya, kita yang penting kasih narasi, kita juga punya ini disposisi atau apa ya untuk pengamanan juga. Wah ini juga pimpinan kita sudah menganjurkan lanjut. Ya. Ya ini adalah juga ada beberapa ya apartemen tentunya di dalam kabupaten ya. Itu yang bangun pihak APH. Adalah pejabat APH yang punya apartemen. Ini kan sesuatu yang sulit, ya. Dan itu sudah izin kepala daerah. Saya sampaikan, oke, saya waktu itu ikut terlibat di AMDAL-nya dan itu kami di jalan kabupaten, saya mundur. Terserah kabupaten mau dilanjutkan atau tidak, gitu kan. Saya bahas dari segi metodologi, data, kemudian analisis. Tapi itu goal atau tidak goal, karena itu di belakangnya dalam lingkungan bayangin apartemen 250 unit ramah punyanya pejabat APH sudah sekjen kepala daerah.
untuk pembahasan Dalali silakan saya kembalikan lagi ke kabupaten. Saya mundur, saya sudah di Amrat itu strategi ya. Nah, sebenarnya penting juga ya, kita ngaman ya. Daripada nanti ada bapaknya kita jadi repot. Gitu. Makanya ada pertanyaan kemarin, itu nggak? Alhamdulillah tidak. Ya, jadi kita nyari aman juga, nyari seperti ini juga kita terus sampai. Saya lanjut di sini ya. Ini sudah, mereka sudah tinggalkan di sini. Ya, ini tadinya kalau dia terus ini ada U-turn. Bukaan dia bisa, tapi nanti dari profit. Makanya kita belokkan ke sini. Nanti ini kita butuh buat bundaran, buat dioperasi dan sebagainya. Ini bundarannya seperti ini, bundarannya. Nah, ini yang keselokan Mataram. Jadi semua jaringan jalan tuh kita susuri semua. Kalau bisa kita survei sendiri. Survei artinya melibatkan teman-teman juga, artinya di luar forum. Kita harus detailkan mana dampak-dampaknya seperti apa. Kita juga, kemudian kita koordinasi. Saya juga koordinasi jalan kabupaten, kan jalan kabupaten. Saya kan nggak ada sebenarnya kewenangan di sini. Karena waktu itu tim teknis membahas ini di jalan yang ributnya itu nasional. Saya juga ikut sampai ngawal di nasional. Saya dimarahin juga sama teman-teman. Ya, kok bisa keluar ini? Bisa gimana? Harusnya ya saya jadi baru saya terang-terang aja. Kita disalahkan gitu ya. Kok bisa sudah sampai di mana? Mohon maaf, jalan itu jalan nasional, ini jalan kabupaten. Saya tidak ada kewenangan. Saya hanya bisa memberikan informasi secara objektif. Saya bilang ini. Nah, ini diam gitu. Nggak tahu bahwa itu punyanya kementerian, bukan punyanya provinsi. Nah itu. Saya tidak langsung menjatuhkan beliaunya, tapi karena beliaunya sudah menjatuhkan, saya berusaha mengatakan, mohon maaf, saya mengawal di sini untuk memberikan informasi data seakurat mungkin, karena kami awalnya dibahas di dalam AMDA, kajian tim teknis. Karena saya tahu ini adalah jalan arteri, saya buang di situ ke jalan kabupaten. Saya sudah prinsipnya dia tidak mengganggu jalan nasional. Saya tidak mau mengganggu jalan nasional, kan sudah. Silakan dibahas. Kalau ada kekurangannya, akan ditambahin. Kalau ada perlu data informasi yang lebih jelas, nanti akan saya jelaskan. Jadi mohon maaf, kita tidak salah menyalahkan. Nah gitu. Jadi seperti ini. Nah ini lain lagi. Nah ini juga ada mall, cuma dekat kantor saya. Ini jalannya jalan kolektor sekunder kalau nggak salah. Dia ingin bangun ini ya, ini pengen hilangkan. Jadi duluan haltenya, pengembang ini nggak mau ada halte di depan, ya, duluan halte. Sehingga Pak pengen mereka bongkar. Saya sampaikan, Pak, di depan di sini contohnya ada kampus. Kita sudah survei bangkitan untuk angkutan umum itu idealnya di sini, ya. Dan itu kami tidak mengganggu ruang lahan punya mall. Jadi lahannya adalah ruang milik jalan, ya. Jadi kami tidak menggunakan lahan punyanya pengembang. Justru pada saat itu di awal itu di pembahasan kita sudah sampaikan ini ada halte, kalau halte ini mau dihilangkan silahkan, tapi saya minta ada semacam naik turun halte di dalam. Jadi ini kan luas ya, jadi masuk di sini nggak usah permanen seperti ini. Yang penting orang kasih, kan itu high deck tinggi gitu, gini. Bapak kalau kasih tembok setinggi itu aja, nanti di sini kasih apa lah gitu ya, orang bisa turun. Mau itu dikasih nama shelter atau tidak silahkan. Ini apa? Kami itu mau memberikan fasilitas layanan kepada mall. Jadi orang-orang yang mau ke mall tidak harus pakai mobil, pakai motor. Karena dulu awalnya ada mall yang di Jalan Solo,
itu merubah orang wisata dan belanja. Orang-orang Prambanan itu, Trans Jogja itu kan sampai Prambanan. Orang-orang Prambanan itu dengan adanya Trans Jogja masuk sana, akhirnya dia sering ke Malioboro, dia sering ke mall yang ada di namanya Bormo Plaza. Di situ ada halte. Jadi ada kunjungan yang orang menggunakan angkutan umum. Harapan kami dengan adanya bis masuk ke mall itu juga bisa ada pendatang yang menggunakan angkutan umum. Artinya kan dampak positif bagi mall kan gitu ya. Jadi mendorong orang misalnya udah ke Ambalmo sering, dia akhirnya ke mall sini. Jadi dia malah di sini. Jadi kalau ini ada kesan dia mengganggu pandangan visual gitu ya. Mungkin kalau orang feng shui-nya itu ya. Feng shui ini kan mungkin mengganggu feng shui-nya. Ini awal ini benar. Tapi di dalam dokumennya itu dijelaskan. Dan itu mereka tulis. Nah itu hanya dia ke kantor. Setelah selesai, Pak, gimana Pak? Owner kamu pengennya dibuang Pak. Dibuang diganti di mana? Ya pokoknya nanti yang penting nggak di sini, nanti saya bangunkan Pak. Mau digeser di sini. Di sini itu ada kantor Batan, Badan Tanda Gantung. Ya jelas nggak mau Batan di situ satu. Kedua agak jauh dari kampus. Ya kan nanti takutnya nggak ada penumpang yang turun di situ. Padahal ini lumayan bagus di situ. Tetap kita bertahan. Ya. Akhirnya sampai sekarang berdiri. Nah ini antara kepentingan publik